agak lama ya untuk jadi tanaman dewasa, itu lama, prosesnya lama. Dan yang ketiga, itu menjadi alasan utamanya, menyemai dari biji adenium ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rezekinya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau melakukan perawatan pada tanaman-tanaman adenium saya ya. Ini tanaman adenium atau kamboja Jepang. Ini agak kurang terawat karena dia ada di posisi paling atas rak ya. Tempatnya paling tinggi, jadi saya tidak menjangkau untuk bisa membersihkan rumputnya. Ini ada 8 pot dan semuanya ditumbuhi rumput, teman-teman. Ini rumput yang paling saya ya tidak dibenci sih, tapi tidak suka. Tidak suka dengan rumput ini karena dia itu cepet banget berkembang biaknya, dan dia itu membuat tanah di pot menjadi gersang, teman-teman. Ini anakannya banyak sekali dan dia cepat banget berkembang biaknya. Ada juga tanaman lain yang numpang, ini sudah sampai kering. Ini tanaman cimplukan sampai kering. Ada juga tapak darah sampai dia berbunga, teman-teman. Ini saya baru tahu kalau ada tapak darah di sini setelah saya turunkan. Dan pada tanaman ini terlihat kuning-kuning daunnya. Ini karena jarang saya siram, teman-teman. Paling seminggu 2 kali saya siram. Karena tempatnya tinggi ya. Jadi kalau saya mau nyiram harus lihat-lihat dulu. Karena kan bersebelahan dengan tetangga dan takut kena baju yang dijemur ya. Jadi saya kalau mau nyiram harus hati-hati, lihat-lihat dulu tetangga sedang jemur baju atau tidak. Dan memang tanaman adenium sebenarnya juga tidak terlalu harus disiram setiap hari ya. Dia akan tahan banting ya, teman-teman. Dan kalau dilihat di sini banyak sekali yang sudah jadi buah. Ini buahnya ya, yang di dalamnya ada biji. Ada yang sudah terbuka, teman-teman. Ini beterbangan. Dan sengaja tidak saya simpan karena memang saya tidak berminat untuk memperbanyak tanaman adenium dari biji. Untuk saat ini ya, saya sedang tidak berminat karena tempatnya terbatas, teman-teman. Yang pertama tempatnya terbatas, yang kedua agak lama ya untuk jadi tanaman dewasa, itu lama, prosesnya lama. Dan yang ketiga, itu menjadi alasan utamanya, menyemai dari biji adenium ini nantinya bunganya tidak sama dengan indukannya. Pasti ada perbedaan antara indukan dengan tanaman yang baru dengan anakannya. Ini di sini indukannya tuh yang ini, teman-teman. Ini indukannya. Dan yang lain itu adalah anakannya. Kecuali yang ini bukan anakan ini. Karena ini saya bawa dari kampung. Kalau yang ini beda, daunnya juga beda, dia berbulu. Kalau yang ini kan halus. Nah, kalau yang lain
yang ini dari sini, ini anakannya semua, dan bunganya kan beda, coraknya itu berbeda. Sekilas mirip tapi dia beda teman-teman. Nih, indukannya seperti ini. Ini ada keriting-keritingnya di sini. Nah, kalau yang anakannya nih, dia halus di pinggirnya dan putih di sini. Yang ini agak mirip dengan indukannya tapi pinggirnya halus. Jadi beda teman-teman. Dan yang ini kemarin juga berbunga. Dia dominan putih. Dan ini jarang banget berbunga karena tempatnya paling pojok dan sinar mataharinya kurang ya. Jadi kalau sinar mataharinya kurang itu yang tumbuh subur itu daunnya. Ini saya lupa ada bunganya. Ada yang bunganya itu kecil-kecil. Jadi dia itu pasti berubah. Ini kalau nggak salah itu bunganya kecil-kecil. Yang ini biasa, tapi tidak sama dengan indukannya. Dan yang ini kan, ini saya sambung ya. Saya sambung 2 macam. Nah ini sambungan yang dulu saya bilang gagal itu, berhasil kemudian busuk ya. Nah ini ternyata tumbuh, dan sambungannya ini juga berubah karena awalnya dia berwarna ungu kemerahan atau merah tua ya. Ini sekarang jadi merah seperti ini, berubah teman-teman. Baiklah teman-teman, ikuti kegiatan saya merawat tanaman adenium ini. Ini rumput-rumputnya semua saya bersihkan, termasuk tanaman yang menumpang ya teman-teman. Kecuali ini tanaman pegagan batu ya. Ini saya kurangi tapi masih saya pertahankan sedikit biar tidak terlalu banyak. Nah, berat ternyata, akarnya sudah kemana-mana. Bismillah. Ini biji-bijinya, ini buah-buahnya ini saya potong ya teman-teman. Untuk saat ini saya tidak melakukan pemotongan batang ya teman-teman, karena masih sering turun hujan, takut nanti ada terjadi pembusukan pada batang adeniumnya. Jadi nanti kalau sudah mulai musim panas baru saya potong-potong batangnya biar tidak terlalu tinggi dan biar tumbuh cabang baru ya. Ini tanaman meniran tadi itu ya, saya lupa, sering disebut tapi lupa namanya. Rumputnya rumput meniran. Ini anakan meniran banyak banget teman-teman. Sisakan sedikit tanaman pegagannya biar tetap ada di kebun saya, karena tinggal 1 pot ini yang pegagan batu ya teman-teman. Kalau yang pegagan air masih ada 1 pot. Untuk pegagan batunya tinggal ini.
biak. Ini tidak ada rumputnya. Yang ada rumputnya cuma satu ini teman-teman, karena dia tidak terlalu terpapar matahari. Ini buahnya saya potong ya. Yang ini subur banget tapi bunganya kurang deh. Ini bunganya paling besar di antara yang lain teman-teman, tapi warnanya putih, pinggirnya pink, tidak merah ya, beda di antara yang lain. Ini yang paling beda. Rumput ini yang bikin tanahnya jadi cepat kering teman-teman. Mungkin dia menyerap airnya terlalu banyak ya, jadi tanahnya cepat tandus. Rumput meniran. Agar rumput menirannya ini cepat habis, harus sering-sering dicabut teman-teman, biar tidak sempat berbiji. Jadi dia tidak sempat ini menghasilkan biji ya, jadi tidak ada ini siklus untuk tumbuh lagi, menghentikan siklus penyebaran bijinya. Harus sering dicabut, makannya ini jangan sampai tumbuh banyak. Ini akar adeniumnya sampai naik-naik ya. Untuk sementara perawatannya cuma saya cabut akarnya saja ya teman-teman, tidak sampai pemotongan batang dan penggemburan tanah. Nanti cukup saya siram saja. Ini satu pot akarnya ya, rumputnya sampai segini teman-teman, sangat-sangat tidak jelas. Ini tanaman cimplukan sampai kering. Resikonya kalau bikin rak terlalu tinggi seperti ini ya teman-teman, tanaman yang paling atas kurang perhatian. Ini tanaman sekecil ini sudah berkembang biak teman-teman. Ini sudah ada bijinya, padahal ini belum ada 10 cm ya.
sudah bisa menghasilkan biji. Ini untuk tanaman adenium yang ini banyak kenangannya teman-teman. Karena ini adalah tanaman adenium pertama kali yang saya punya, dan ini diberi oleh almarhum ibu saya. Jadi saya kalau melihat tanaman ini, saya itu teringat ibu saya ya. Ini beliau dulu pertama kali punya adenium jenis yang ini, dan saya diberi anakannya. Ini sudah ada 15 tahun lebih ini. Ini bonggolnya itu udah gede banget teman-teman, tapi karena sering dipotong jadi tetap pendek. Ini ada sebelum anak saya lahir, dan sekarang anak saya sudah 15 tahun lebih umurnya. Teman-teman boleh percaya boleh tidak, tapi ini memang sudah tua ya teman-teman. Untuk tanaman yang ini indukannya teman-teman. Indukannya ini umurnya bareng dengan tanaman yang tadi yang diberi oleh almarhum ibu saya ya. Ini juga bonggolnya sudah gede banget, dan ini sudah banyak sekali anakannya, sudah tersebar ke teman-teman saya, sudah menghasilkan banyak sekali anakan. Karena dulu saya sering menyemai dari bijinya ini, dan kalau sudah agak besar biasanya saya kasih ke teman-teman saya, karena tempat saya tidak cukup ya, tidak muat. Jadi biasanya saya tawarkan. Dulu banyak sekali teman-teman saya punya tanaman ini, tapi harus merelakan karena tempatnya tidak memungkinkan untuk semuanya dipelihara di rumah. Cantik ya teman-teman, alhamdulillah masih bertahan karena sudah tua ini. Ini biasanya terbang kemana saja teman-teman, mengikuti angin ya. Kemudian dia tumbuh di tempat dia jatuh biasanya. Sudah banget teman-teman. Harus pakai tenaga ya Allah, bintang. Nih sudah jadi indukan teman-teman, indukan rumput. Ini pot tanaman adenium saya taruh di atas karena saya pikirkan dia paling kuat ya, tidak perlu disiram tiap hari teman-teman. Tapi ternyata malah jadi tempat tumbuhnya rumput ini.
rumput yang susah hilang karena dia ada di atas. Pot-pot yang di bawah itu jadi kejatuhan biji tanaman ini teman-teman. Jadi pot yang di bawah itu banyak sekali rumputnya sekarang. Tadinya bersih, sekarang banyak rumput ini, rumput menirang. Jadi harus sering membersihkan ya, tidak berkembang biak. Nah, akhirnya sudah selesai teman-teman, sudah bersih. Ini ternyata tumbuh pucukan di sini. Ini tetangga saya yang punya batang adenium yang kemarin saya stek itu teman-teman, pengen motong ini, dia pengen sambung pucuk ya, karena ini agak unik daunnya, dia agak variegata, ada putih-putihnya daunnya, dan bunganya juga lumayan bagus. Beda ya teman-teman, ini jenis yang lain. Nanti kalau sudah banyak juga mau saya coba untuk stek lagi. Stekan yang kemarin itu sudah busuk 3 batang teman-teman. Saya tunjukkan sebentar ya. Nah ini teman-teman, stekan saya yang dulu itu, kelihatan kan ya. Ini sekarang sisa 5 batang dan alhamdulillah sudah mulai muncul tunasnya. Yang 3 busuk ya. Nah kemarin kan jumlahnya ada 8, sekarang tinggal 5. Mudah-mudahan masih bertahan ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak di PHP. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Tetap semangat menanam agar kita bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.